Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Wentira terjebak di kerajaan tak kasat mata. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Sulawesi Tengah 1974. Terdengar suara angin menderu, membawa dingin yang sangat menusuk tulang. Di tengah hamparan hutan lebat Sulawesi Tengah ada sebuah desa kecil. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya, tapi juga menyimpan misteri yang tak terungkap selama berabad-abad. Konon, di balik pepohonan rimbun dan bukit-bukit hijau, tersembunyi sebuah kota gaib bernama Wentira. Kerajaan tak kasat mata berlapis emas. Kerajaan ini begitu terkenal dan melegenda. Ada pula yang mengatakan Wentira adalah kerajaan gaib terbesar di daratan Sulawesi dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Di samping Saranjana di Kalimantan, juga kerajaan laut selatan Jawa. Di satu sore yang kelabu, Andi, seorang pria paruh baya yang baru saja kembali dari Jakarta, memutuskan untuk mencari peruntungan di desa kelahirannya. Setelah belasan tahun di Jakarta, ada kerinduan yang luar biasa. Andi sebenarnya bukanlah orang yang terlalu percaya pada hal-hal mistis, tapi cerita tentang Wentira selalu menarik perhatiannya. Sebagai putra asli desanya yang konon begitu dekat secara jarak dengan kerajaan gaib itu, Wentira telah menjadi semacam bagian dari identitas kehidupan dan sejarah dalam dirinya. Setiap malam, setelah makan bersama keluarganya, Andi duduk di beranda rumah panggungnya dan mendengarkan cerita dari kakeknya tentang Wentira. Wentira itu kota emas, Andi. Dulu katanya banyak orang yang pergi ke sana mencari kekayaan, tapi banyak yang tidak kembali. Begitu kata sang kakek. Suara tuanya penuh misteri. Kakeknya juga mengatakan bahwa entah sudah berapa kali orang-orang dari daerah lain yang datang ke sini lalu terbawa ke kerajaan gaib itu. Sepertinya itu hanya semacam pengingat bahwa kerajaan gaib Wentira benar-benar ada. Suatu hari, Andi memutuskan untuk menjelajahi hutan di sekitar desanya. Dengan membawa sedikit bekal dan kompas tua milik kakeknya, ia melangkah masuk ke dalam hutan yang sepi dan menyeramkan. Semakin jauh dia masuk, semakin aneh suasana yang terasa. Pepohonan terlihat lebih tinggi dan jalan setapak yang ia lalui mulai menghilang ditelan semak belukar. Selama di Jakarta sebagai perantau, kenangan tentang cerita Wentira memang sering terlintas di benaknya. Kali ini, atas nama pulang kampung yang mempunyai sederet cerita tentang kerajaan gaib itu, Andi merasa terpanggil untuk menjawab rasa penasarannya. Saat matahari mulai tenggelam, Andi tiba di sebuah bukit kecil yang dipenuhi bebatuan kuning berkilauan. Di tengah kegelisahan, ia mendengar suara gemerisik.
Andi menoleh dan melihat sosok perempuan muda berdiri di tepi jurang. Wajahnya pucat, dengan tatapan kosong yang menghujam langsung ke mata Andi. "Siapa kau?" tanya Andi dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan lalu menunjuk ke arah sebuah jalan kecil yang nyaris tersembunyi di antara pepohonan. Tanpa berpikir panjang, Andi mengikuti arah yang ditunjukkan. Jalan itu membawa Andi ke sebuah lembah tersembunyi. Dan di sana berdiri sebuah gerbang besar yang terlihat terbuat dari emas murni. Di atas gerbang terukir kata Wentira. Andi memasuki gerbang dengan hati-hati. Di balik gerbang itu, dunia berubah. Jalan-jalan berlapis emas, bangunan megah dengan arsitektur yang tak pernah ia lihat sebelumnya, dan penduduknya. Semua tampak anggun dan berkilauan pula seperti emas. Tapi ada sesuatu yang aneh. Suasana kota itu terasa dingin dan sepi, meskipun terlihat banyak orang. Andi berjalan melewati beberapa bangunan dan matanya terpesona oleh kilauan di mana-mana. Tapi rasa dingin di tulangnya semakin menusuk. Andi merasakan tatapan kosong dari para penduduk yang seolah menembus jiwanya. Andi mencoba berbicara dengan mereka, tapi tak ada satupun yang merespon. Semuanya berjalan dalam diam seperti boneka tanpa nyawa. Saat malam tiba, Andi menemukan sebuah rumah besar yang tampak berbeda. Rumah itu tidak berlapis emas, tetapi terbuat dari kayu tua yang lapuk. Dengan rasa penasaran, ia pun memasukinya. Di dalam, dia menemukan seorang lelaki tua duduk di depan perapian yang hampir padam. Lelaki tua itu menoleh. Matanya penuh kebijaksanaan dan kesedihan. "Kamu tidak seharusnya berada di sini," kata lelaki tua itu dengan suara berat. Andi merasa jantungnya berdebar kencang. "Siapa kamu? Apa yang terjadi di sini?" Begitu tanyanya. Lelaki tua itu tersenyum pahit, lalu melanjutkan kata-katanya. "Aku adalah penjaga kota ini. Wentira adalah tempat bagi mereka yang terperangkap oleh ambisi dan keserakahan. Ada yang datang mencari kekayaan dan akan kehilangan segalanya. Pergilah sebelum terlambat." Spontan, Andi merasa darahnya membeku. Ada satu jawaban yang tadinya mungkin adalah sebentuk harapan, tapi kini berubah menjadi ketakutan besar, yaitu sangat mungkin kini dia sedang berada di dalam kota gaib Wentira. Ada ketakutan yang menggelegar sekaligus kesadaran penting bahwa nyali yang telah dipersiapkan dengan matang ternyata tak cukup untuk berada di dalam kerajaan gaib ini. "Aku telah terperangkap di alam gaib," begitu bisiknya dalam hati. Andi pun segera berbalik dan berlari keluar dari rumah itu. Suara angin menderu semakin keras, dan kabut tebal mulai menyelimuti kota. Andi berlari tanpa arah, mencoba mencari jalan keluar. Tiba-tiba, terlihat bayangan keluarganya di kejauhan. Andi pun berlari ke arah mereka, tapi setiap langkah
terasa semakin berat. Bayangan itu semakin dekat dan Andi menyadari bahwa itu adalah keluarganya yang sedang menangis di pemakaman. Andi melihat kuburan baru dengan nisan bertuliskan namanya. Ini benar-benar di luar perkiraan. Keinginan melihat dan menjelajahi Wentira tak pernah disangka akan berakhir semenakutkan ini. Andi tersentak mundur dan terjatuh di atas tanah keras. Dilihatnya sekeliling, kota Wentira yang megah berubah menjadi reruntuhan. Emas yang tadi berkilauan kini tampak kusam dan berkarat. Penduduknya yang anggun berubah menjadi sosok-sosok bayangan yang menyeramkan. Andi merasakan ketakutan luar biasa dan menyadari bahwa dia sedang terjebak di dunia antara hidup dan mati. Dalam kepanikan, Andi teringat nasihat kakeknya tentang pentingnya iman dan tidak terjebak oleh ambisi duniawi. Perlahan, dia menutup mata dan berdoa, sambil berharap bisa keluar dari mimpi buruk ini. Saat berhasil membuka mata, Andi mendapati dirinya terbaring di tepi hutan, dengan sinar matahari pagi merasuki wajahnya. Andi merasa sangat lega. Berarti apa yang baru terjadi hanyalah mimpi. Walau sebenarnya mimpi sama sekali tidak tepat karena tak ada fase tidur yang tadi dilewatinya. Apapun itu, yang penting dia telah kembali ke alam nyata. Tapi kenangan tentang Wentira tetap menghantui. Andi pun pulang ke desanya, membawa pelajaran berharga tentang bahaya keserakahan dan pentingnya tetap teguh pada nilai-nilai yang benar. Lagi-lagi, rasa penasaran tentang Wentira tak pernah benar-benar hilang. Apakah semua yang ia alami hanyalah mimpi buruk? Atau adakah kenyataan di balik legenda kotak emas yang misterius itu? Kejutan menakutkan ternyata sama sekali belum berhenti. Ketika Andi sampai di rumah dan berniat menceritakan pengalamannya, ternyata sang ibu tidak ada. Andi pun panik. Dibesarkan tanpa kehadiran bapak yang sudah meninggal sejak dia kecil, kejadian ini tentu sangat memukulnya. Sang kakek ternyata juga baru menyadari. Andi pun mencari ibunya dan bertanya pada para tetangga sampai ke semua warga desa. Tak ada jawaban jelas, selain bahwa tadi pagi ibunya terlihat berjalan ke arah pasar. Dan suasana semakin mencekam ketika semua warga bulat dalam kesepakatan bahwa Bu Warda, ibunya Andi, telah hilang. Kegemparan pun terjadi. Dan karena tak ditemukan sama sekali tanda-tanda terjadi aksi kejahatan, banyak orang kemudian tenggelam dalam kesimpulan yang juga tak kalah menakutkan, bahwa Bu Warda mungkin terperangkap di kerajaan Wentira. Andi tentu terguncang. Ia berusaha mencari jawaban, tapi tak pernah menemukan kejelasan. Desanya kembali seperti biasa. Tapi hilangnya sang ibu dan bayangan kotak emas Wentira bersama penduduknya tetap menghantui Andi setiap malam. Satu hal yang pasti,
Wentira adalah tempat yang menyimpan rahasia kelam, dan ibunya mungkin salah satu korbannya. Seperti dugaan dan kesimpulan yang telah ditarik oleh banyak orang. Kisah Wentira, kota emas yang tak kasat mata, sering muncul lagi dalam obrolan-obrolan warga. Walau itu sama sekali bukan cerita yang baru, tapi hilangnya Bu Wardah membuat Wentira menjadi topik menarik lagi. Banyak yang kemudian kembali pada pertanyaan yang terus menggantung di udara. Apakah kerajaan dan kota itu benar-benar ada, atau hanya mitos belaka? Andi tentu tak bisa menyingkirkan perasaan gelisah tentang ibunya yang hilang. Meskipun sudah berusaha mencari di sekitar desa dan hutan, jejak ibunya seperti lenyap ditelan bumi. Setiap malam, ia teringat wajah pucat ibunya dan suara angin menderu yang seolah memanggilnya kembali ke Wentira. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Leman, seorang dukun desa, mendatangi rumah Andi. Dengan tatapan mata yang dalam dan penuh rahasia, Pak Leman berkata, Aku tahu apa yang kau alami, Andi. Wentira bukan sekedar mitos. Banyak yang terjebak di sana, termasuk orang-orang yang kita sayangi. Andi mendengarkan dengan seksama. Perasaannya campur aduk antara takut dan harap. Lalu, dengan putus asa, dia bertanya pada Pak Leman tentang kemungkinan cara untuk membawa ibunya kembali. Pak Leman mengangguk perlahan. Ada, tapi sangat berbahaya. Kita harus memasuki Wentira sebelum matahari terbit. Jika gagal, mungkin ibumu tak pernah kembali. Andi sangat tahu resikonya. Tapi tentu dia tidak bisa membiarkan ibunya terjebak di Wentira. Dengan tekad bulat, ia pun memutuskan untuk mengikuti Pak Leman. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, mereka mempersiapkan diri untuk perjalanan berbahaya ini. Pak Leman membawa beberapa ramuan dan jimat, sementara Andi membawa kompas tua milik kakeknya. Mereka memasuki hutan dengan hati-hati, mengikuti jalan setapak yang pernah dilewati Andi. Suara angin menderu kembali terdengar, seolah membimbing mereka dalam perjalanan kali ini. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di bukit dengan bebatuan kuning berkilauan. Andi merasakan dejavu, tapi kali ini dia tidak sendirian. Di depan gerbang emas Wentira, Pak Leman mengeluarkan ramuan dari kantongnya dan membacakan mantra dalam bahasa yang tak bisa dipahami Andi. Gerbang pun terbuka perlahan, memperlihatkan kota emas yang megah namun sepi. Andi dan Pak Leman memasuki dengan hati-hati dan menyadari ada bahaya yang mengintai di setiap sudut. Suasana kota terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Penduduk yang mereka temui masih berjalan tanpa suara. Tatapan mereka kosong dan dingin. Pak Leman memperingatkan Andi untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Lalu mereka berdua menuju rumah kayu tua yang pernah dikunjungi Andi. Di dalam, lelaki tua yang sama duduk di depan
perhatian. Kali ini, lelaki itu menatap Pak Leman dengan tatapan penuh arti. "Kau kembali." Begitu katanya singkat. Pak Leman mengangguk, tapi lalu bertanya tentang roh seorang ibu yang hilang. Lelaki tua itu menghela nafas berat. "Dia ada di Istana Emas, tempat banyak roh berdiam. Cuman ada satu cara membawanya keluar. Kau harus menukarnya dengan sesuatu yang sangat berharga." Andi merasa bingung dan takut. "Apa yang harus kutukar?" Begitu pertanyaan yang kemudian keluar dari mulut Andi. Lelaki tua itu tersenyum pahit, lalu memberikan jawaban menakutkan. "Jiwamu atau jiwa orang lain yang kau bawa." Pak Leman menatap Andi dengan penuh haru. Dan tatapan itu mengharapkan sebuah jawaban. Andi merasa dunia seakan runtuh. Dia seperti harus memilih antara hidupnya dan ibunya. Tapi dia sadar bahwa tanpa ibunya, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Dengan tekad bulat, Andi pun memberikan jawaban bahwa jiwanya lah sebagai penukar. Lelaki tua itu pun mengangguk, lalu memberi petunjuk tentang Istana Emas dan di mana Andi harus menemui ibunya. Andi dan Pak Leman tak mau membuang waktu dan segera berjalan menuju Istana Emas. Itu adalah bangunan paling megah di sana. Di dalam istana, mereka bertemu dengan sesosok seperti seorang raja, dengan mahkota emas dan mata berkilauan. Andi merasakan aura kekuatan yang luar biasa dari sosok itu. "Aku siap menukar jiwaku untuk ibuku." Begitu ucap Andi, meskipun hatinya berdebar kencang. Sosok menakutkan itu menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Tak lama kemudian, dia seperti mengulangi ucapan Andi, bahwa dia siap menukar jiwanya untuk sang ibu. Seketika ruangan itu bergetar dan sosok ibunya muncul di hadapan Andi. Wajah sang ibu terlihat bingung, tapi segera berubah menjadi lega saat melihat Andi. Andi pun menahan air matanya. "Aku datang untuk membawamu pulang, Bu." Pak Leman meraih tangan ibunya, lalu membimbingnya keluar dari istana. Andi melihat mereka berdua pergi, merasakan campuran antara kelegaan dan ketakutan. Saat pintu istana tertutup, Andi menyadari bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. Keesokan paginya, Pak Leman dan Bu Warda ditemukan terbaring di tepi hutan oleh penduduk desa. Mereka selamat, tapi Andi tak terlihat dimanapun. Ibu Andi menangis menyadari pengorbanan besar yang dilakukan putranya. Wentira, kota emas yang penuh misteri, sekali lagi menelan korban. Dan legenda itu tetap hidup, menunggu jiwa-jiwa berikutnya yang terperangkap dalam kerajaan gaib itu. Pak Leman membawa Bu Warda pulang ke rumahnya, tapi hati mereka berdua tetap berat dengan kesedihan. Kehilangan Andi adalah luka yang tak bisa disembuhkan.
penduduk desa lalu berkumpul di rumah Bu Wardah, memberikan dukungan dan doa walau kegelapan masih menyelimuti hati mereka. Waktu pun berjalan, beberapa bulan berlalu. Bu Wardah mencoba melanjutkan hidup tanpa kehadiran putranya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang Wentira, dan dia sering terbangun dengan air mata di wajahnya. Pak Leman yang merasa bersalah karena membawa Andi ke Wentira berusaha mencari cara dan berharap bisa mendapatkan jawaban atau setidaknya sedikit harapan. Suatu malam, saat angin menderu keras di luar rumah, Bu Wardah mendengar suara berbisik dari arah hutan. Suara itu sangat mirip dengan suara Andi dan memanggil namanya. Dengan hati yang gemetar, dia pun mengikuti suara itu hingga ke tepi hutan. Di sana terlihat bayangan Andi berdiri di antara pepohonan. Andi, apakah itu kamu? Bisik Bu Wardah dengan suara yang juga bergetar. Bayangan itu mengangguk perlahan, lalu mengucapkan bahwa dirinya telah menemukan kedamaian di Wentira. Air mata Bu Wardah mengalir begitu deras. Bayangan Andi tersenyum lembut, lalu mengatakan bahwa cinta akan selalu menghubungkan mereka. Bu Wardah merasakan kehangatan dalam hatinya, seolah-olah Andi memeluknya dari jauh. Lalu dengan bibir yang lagi-lagi bergetar, terucap kata cinta untuk sang putra kesayangan, sekaligus ucapan terima kasih karena telah membawanya pulang dari Wentira. Bayangan Andi perlahan memudar, dan Bu Wardah kembali menjalani hidup dengan hati yang sedikit lebih ringan. Dia sadar bahwa walaupun Andi tak lagi bersamanya, cinta dan pengorbanan sang putra akan selalu menjadi sumber kekuatan. Sementara itu, Pak Leman yang mendengar cerita Bu Wardah merasa lega karena mengetahui bahwa Andi telah menemukan kedamaian. Tapi dia juga merasa ada sesuatu yang belum selesai. Pada malam yang sama, ia pun memutuskan untuk melakukan ritual terakhir di tepi hutan, berharap bisa menutup bab ini dengan baik. Di bawah cahaya bulan yang terang, Pak Leman menyalakan lilin dan mengucapkan doa untuk Andi. Angin berhembus lembut, dan sekejap dia merasakan kehadiran Andi di sekitarnya. Dengan lembut, Pak Leman berbicara. Andi, terima kasih atas pengorbananmu. Kami akan selalu mengingatmu dan menghormati cinta dan perjuanganmu. Angin tiba-tiba berhenti, dan dalam kesunyian malam itu ada kedamaian yang dirasakan Pak Leman. Dia yakin Andi telah mendengar doanya dan berharap Andi kini benar-benar telah beristirahat dengan tenang. Kehidupan di desa perlahan kembali normal. Warga menghormati Andi dengan mendirikan sebuah tugu kecil di tepi hutan sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanannya. Wentira tetap menjadi legenda yang penuh misteri. Tapi bagi mereka yang mengetahui kisah Andi, kota emas itu bukan hanya simbol keserakahan,
tapi juga pengingat tentang kekuatan cinta dan pengorbanan. Dengan begitu, cerita tentang Andi terus hidup di hati mereka, menginspirasi generasi demi generasi untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dan cinta yang tulus. Sulawesi Tengah 2024. Tahun demi tahun berlalu dan kisah Andi serta Wentira tetap menjadi legenda. Namaku Arya dan aku adalah putra Andi. Saat kejadian itu, aku masih terlalu muda untuk memahami apa yang terjadi. Aku pun tumbuh dengan mendengarkan cerita tentang ayah dari nenek dan Pak Leman. Ibuku meninggal karena sakit ketika usiaku sekitar 1 tahun. Kisah tentang perjuangan ayah dan Wentira tertanam dalam hati dan pikiranku, lalu menjadi bagian dari identitas keluargaku. Sekarang usiaku 55 tahun. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu dan bekerja di kota, aku pun memutuskan untuk kembali ke desa kelahiranku. Teringat selalu kisah perjuangan ayah, yang pasti bagi banyak orang terasa tak masuk akal. Tapi, bahkan di zaman serba modern ini, tak sedikit orang yang tetap percaya bahwa kerajaan atau kota gaib Wentira benar-benar ada. Termasuk aku, yang tumbuh besar sebagai orang Sulawesi Tengah, dan Wentira adalah salah satu identitas provinsi kami. Pada anak-anakku, aku juga sering menceritakan kisah ini, terutama agar mereka paham bahwa di alam raya yang luas ini, Tuhan menciptakan begitu banyak makhluk, termasuk mereka yang tak terjangkau oleh indera manusia. Hampir setiap malam, aku duduk di beranda yang sama tempat ayahku dulu mendengarkan cerita dari kakeknya. Angin malam yang sejuk membawa kenangan tentang masa lalu. 2 anakku kebetulan sudah dewasa, dan kini mereka berdua tinggal dan bekerja di kota Makassar. Di sekelilingku, anak-anak desa duduk dengan antusias dan menunggu untuk mendengar cerita. Ceritaku tentang Wentira bukan hanya untuk menghibur, tapi juga mengingatkan mereka tentang nilai-nilai penting: cinta, pengorbanan, dan tidak terjebak oleh keserakahan. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang di langit, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seolah Wentira memanggilku sama seperti yang dirasakan ayahku dulu. Dengan hati-hati, aku pun berjalan ke tepi hutan, mengikuti insting yang membawaku ke bukit dengan bebatuan kuning berkilauan. Di sana, mataku melihat sosok samar yang tidak asing, yaitu Andi, ayahku. Arya, kau sudah dewasa sekarang. Begitu kata-kata yang kudengar dengan tenang dan penuh cinta. Tak terasa, air mata mengalir di pipiku. Aku pun mengangguk dan seolah merasakan kekuatan dari kata-kata itu. Sosok itu memudar dalam angin malam, meninggalkanku dengan perasaan damai, penuh tekad, dan segala kerinduan. Sekarang, setiap kali aku bercerita, terasa ada ayah di sampingku.
Beliau bagiku adalah kekuatan dan inspirasi. Cerita tentang Wentira dan pengorbanan ayah menjadi warisan yang kujaga dengan penuh kebanggaan. Dengan begitu, kisah ini tidak hanya menjadi legenda, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi semua orang di desaku. Malam itu, setelah anak-anak kembali ke rumah mereka, aku pun duduk sendiri di beranda, memandang bintang-bintang berkilauan di langit. Angin berhembus lembut, membawa bisikan masa lalu. Dan aku merasa ayahku Andi selalu bersamaku, dan mungkin menyaksikan pula perkembangan anak-anakku selama ini. Aku, Arya, akan selalu menjaga cerita ini tetap hidup sebagai tanda cinta dan pengorbanan yang tidak pernah pudar. Dan dengan itu, Wentira tetap menjadi Wentira. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Wentira terjebak di kerajaan tak kasat mata. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.